Itu sih kuno lah, dari dulu semua bank lakukan ini. Udah hancur-hancuran gitu. Jadi itu menyebabkan juga kepercayaan customer hilang rontok. Tim yang sukses, leadernya itu pasti yang very good leader. Invest in yourself. Jangan hanya doku terus yang dicari. Industri perbankan dalam 10-20 tahun lagi ke depan, apakah perbankan akan menjadi sebuah game changer? Gini. Halo, selamat datang di The Bankers Podcast. Senang sekali dalam edisi perdana kali ini saya Hera F. Harin mendapat kesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh di industri perbankan, termasuk tokoh-tokoh legendaris yang dari mereka kita bisa belajar banyak dan bisa menjadikan lesson learn untuk kita melanjutkan industri yang menjadi nadi perekonomian nasional di Indonesia ini ke depan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh. Saya bisa menyebut beliau sebagai begawan perbankan karena durasi yang begitu panjang beliau sudah ada di industri ini dan dari usia sangat muda sesungguhnya beliau sudah masuk ke dalam bisnis meskipun belum di industri perbankan. Seseorang yang ada di balik Bank Sentral Asia, sebuah bank dengan aset lebih dari 1.400 triliun rupiah dengan market capitalization terbesar di Asia Tenggara. Bapak Yahya Setiatmaja. Pak Yahya, halo Pak, selamat datang di The Bankers Podcast kali ini. Apa kabar Pak? Halo Hera, selamat pagi, siang, sore, malam tergantung Anda nontonnya kapan gitu ya. Selamat sore. Jadi Selamat. Semuanya relevan ya Lengkap Pak ya. Semua. Terima kasih Pak Yahya. Iya. Pak Yahya, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai ketika Bapak masih memulai karir. Itu mungkin yang menarik karena mungkin yang menonton kita adalah para bankers muda yang saat ini memiliki long way to go ke depan seperti apa. Yang mungkin kami dapatkan informasi sebelum terjun ke industri perbankan, Bapak sesungguhnya punya cerita menarik. Saat ada di kampus, saat memulai karir di PricewaterhouseCoopers, kemudian bergabung juga bahkan di usia awal 30-an sudah menjadi Direktur CFO di sebuah perusahaan besar pada saat itu. Mungkin bisa Bapak sharing kepada kita semua. Ya, terima kasih Hera. Pertama, sejenak tentang background saya waktu kuliah. Kenapa saya bisa terdampar di universitas yang sebenarnya dambaan semua orang ya, yaitu Universitas Indonesia. Awalnya memang saya bercita-cita ingin jadi dokter gigi, tapi orang tua tidak mampu membiayai, akhirnya coba ekonomi swasta, ternyata mahal juga, nggak bisa juga, akhirnya nekat ya dengan keyakinan bisa mencoba universitas pemerintah, ikut ujian dan lulus. Nah di situ ternyata salah satu hal yang penting sekali adalah apa? Jangan kita menimba ilmu hanya ilmunya tok. Networking, nah ini bagi teman-teman yang muda ya, yang mau berkiprah di bisnis misalnya. Networking itu yang paling penting dari pengalaman hidup saya ya. Mungkin 65%, 70% kalau boleh dikata keberhasilan saya ya, itu karena networking. Kenapa kita bisa melobi seseorang, kita bisa berteman ke semua orang, lapisan kita bisa berteman. Ini yang sangat penting sekali. Bukan ilmunya, ilmu penting pasti, tetapi itu bekal saja. Jujur, apa yang saya pelajari tahun 75 pada waktu saya masuk UI, sekarang udah hampir nggak pernah ada yang saya pakai, jujur aja kalau bicara ilmu tok ya. Tapi networking yang sudah saya siapkan dari dulu, lalu bagaimana kita cara melobi orang, generasi bisa berganti generasi, tetapi once kita punya kemampuan itu, wah rasanya itu sangat-sangat pembantu karir Anda, terutama bagi para bankir muda. Jadi ingat ini, karena Anda harus berkiprah ke dalam, itu sebagai pisau mata dua kan. Ke dalam harus Anda diterima, harus welcome, keluar juga Anda kepada nasabah harus welcome. Nggak bisa hanya satu sisi, harus mikirkan customer focus, tetapi Anda juga internally harus build ability, kemampuan untuk mempersatukan tim. That's very important. Apalagi kalau kita bicara bisnis perbankan yang udah besar ya, nggak mungkin tuh ada superhero satu orang, nggak ada tuh American hero gitu ya, nggak ada. Kita yang adalah tim hero. Nah tim itu adalah sesuatu hal untuk bagaimana kita kerja bareng bersama, saling mengapresiasi, saling mendengar. Jangan hanya mau kita yang instruksi atau sebaliknya kita mendengar doang, pendengar yang baik. No, harus be balance ya. Bagaimana Anda menyampaikan apa yang terpikir baik untuk tim, tetapi Anda juga harus
belajar mendengarkan orang. Kadang-kadang orang nggak mau nih mendengarkan. Ini yang penting ya. Hanya maunya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dia. Itu both side penting sekali ya. Nah, kemudian sesudah selesai kuliah, saya masuk di kantor akuntan. Nah, ini juga banyak pelajaran baru, Mbak Hera. Ya di mana, wah saya pikir kan, wah kantor akuntan ya keren. Saya juga udah sarjana ekonomi. Usia berapa pada saat itu? Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 80 ya, 80, 25 ya. Wah, masih muda-mudanya ya Pak ya? Masih muda-mudanya ya. Masih ideologi tinggi ya. Pikir wah keren ya. Ternyata waktu saya masuk kerja kantor akuntan, hari pertama kedua itu senior saya karena nggak ada OB, saya bilang, Yahya sini, tolong nih fotokopiin. Waduh, saya jadi mas fotokopi gitu kan. Tapi dengan logowo, saya bilang, wah ini pelajaran yang menarik. Kita punya pride, tetapi kita juga harus membunuh pride kita untuk bisa melayani teman, atasan, siapapun dia. Ini penting sekali. Ke depan saya merasakan sekali ya, kalau saya menggunakan metode leadership, servant leadership, yaitu starting dari melayani. Kita mau repot, membantu teman-teman satu kerja. Jangan pride, wah I'm the boss, you harus kerjakan apa yang saya mau you kerjakan. No, tidak begitu. Tetapi mari kita berdaya. Kamu kesulitan apa? Kita support, kita bantu, kita berikan amunisi. Orang kalau mau perang kan kalau nggak ada amunisi susah Hera ya. Yeah. Jadi lengkapi dulu, baru suruh dia berperang bareng-bareng gitu ya. Nah itu waktu di universitas. Mengelola ekspektasi untuk yang muda menjadi penting. Betul sekali. Nah kemudian dari situ saya ditarik, itu pun karena saya menjajakan sewa video Betamax waktu itu ya, karena ya kurang doku lah anak bilang sekarang. Cekak. Anak Gen Z tahu doku nggak? Nggak tahu nih, cekak tahu nggak cekak? Kalau zaman saya bilang cekak tuh kantong kosong gitu kan. Nah gitu. Jadi itu harus ada side income. Nah saya menjajakan itu, kenal seorang direktur keuangan grup dari Kalbe Pharma. Lalu dia bilang sama saya, lu lulusan ekonomi UI kan katanya, Pak Rudi Kapel namanya. Iya saya bilang. Aduh daripada lu jadi auditor katanya capek, katanya kerja sampai malam, sampai pagi, dikejar-kejar terus kan. Ikut gua katanya, gaji lu berapa? Waktu itu saya dapat 60.000 sebulan. Gua kasih 200.000. Waduh, aku bilang dari 60 jadi 200, wah, 3 kali lebih. Dong ya, wah, anak muda masih. Ini transparansi loh Pak ya, gaji dibuka loh. Iya, gaji at that time ya. Jadi langsung saya pindah Kalbe Pharma, mulai dengan asisten accounting, cost accounting ya waktu itu. Setiap 2 tahun saya bersyukur, saya mendapatkan promosi. Menjadi accounting manager, menjadi finance accounting manager. Akhirnya saya tuh memang at that time ya Hera, ingin sekali, waduh kalau saya jadi deputy director aja nih udah happy banget ya. Tahun 88, usia 33 saya pada saat itu, langsung diangkat sebagai direktur keuangan daripada Kalbe Pharma. Ya, dan itu bukan hanya Kalbe Pharma ternyata, saya diminta menangani grup. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis Usia 33 tahun, Usia Pak. 33 tahun saya Wah, dipercaya. luar biasa. Jadi itu perusahaan memberikan trust yang untuk luar anak biasa, muda loh, Pak. kepercayaan, betul ya. Kemudian dari situ saya ditawarin oleh headhunter, Korn Ferry dari Singapura untuk pindah ke Indomobil. Karena dia iming-iming, kamu punya prospek yang lebih besar daripada jual obat, mendingan jual mobil dia bilang kan. Nah akhirnya waduh saya tertarik juga, benefit semua fasilitas lebih besar gitu kan. Ya udah akhirnya saya hijrah, jadi termasuk kutu loncat ya kayak kamu juga ya. Saya udah kena nih di segmen 1 gitu ya. Nah jadi saya pindah ke Indomobil dan juga sebagai direktur keuangan. Nah kemudian ini yang menarik, bagaimana melatih kesabaran. Pada tahun 90 saya diminta ke BCA, memperkuat tim BCA. Waktu itu bos saya, owner mengatakan, kamu sekarang direktur keuangan, tapi kamu ke BCA ini pon yang lebih besar katanya, bigger pon. Jadi kamu sorry nggak bisa direktur, GM aja, tapi dan pangkat juga wakil kepala divisi. Turun ya Pak, berarti secara kepangkatan. Dari direktur jadi wakil kepala divisi, dengan janji beliau 1 tahun Anda akan menjadi kepala divisi. Wah oke lah, one level di bawah direktur kan saya pikir. Udah saya jalani ya, tahun 90, itu tahun 90. 90, 91, nothing happen. 92, 93, waduh, rada bertanya-tanya, jadi nggak nih naik kepala divisi ya? Sampai tahun 1995, 5 tahun sabar menanti. Nah, itu yang menurut saya, kalau saya flashback, harus Anda juga coba ikuti. Pada masa-masa itu, meskipun dalam hati saya agak
sedih juga, dijanjikan owner loh, janjikan setahun naik, ini udah akhirnya tahun kelima kan baru naik. Selama 5 tahun itu penantian, kalau orang nggak sabar, uring-uringan, itu waduh, itu malah nggak perform well. Saya tidak, saya tetap menunjukkan prestasi yang bagus, saya all out, bahkan ditugasin apapun saya kerjakan. Nah, saya merasakan belakangan, wah, this is namanya human investment. Ternyata kalau saya setahun jadi kepala divisi juga mungkin I'm not ready. Mungkin ya, karena kan bisnis perbankan dengan finance only di Indomobil dan di Kalbe Pharma mungkin belum cukup. Buat saya ilmu saya itu masih cetek. Terlalu cepat tumbuh itu bahaya. Kita harus mengakar dan harus sabar untuk berkembang. Nah, saat itu akhirnya saya menyadari, karena saya tetap teguh tinggi dan kelihatan ya performan saya bagus, sehingga akhirnya pada tahun kelima saya menjadi kepala divisi. Dan yang cukup membanggakan, tahun 99 ketika BCA di bawah BPPN pada saat itu memilih 2 direktur orang dalam. Salah satu adalah saya yang terpilih sebagai direktur keuangan dan treasury waktu itu ya. Jadi ya saya cukup bangga bahwa memang kinerja saya kita tunjukkan. Dan tadi yang seperti saya ulang ya, flashback paling sukses itu adalah lobby dan juga bagaimana get along with people dan touch dia punya hati, Hera. Jadi kalau bos hanya instruksi ke anak buah tidak dengan hati, anak buah oke, tetapi ya apa disuruh ya kerjakan gitu. Tapi kalau kita bisa memegang hati mereka, mereka bekerja kita berdasarkan aku sayang bos aku. Itu all out. Wih, kita minta 100 dikasih 120, 150 kali. Jadi saya kadang-kadang budget kita ada budget, tetapi pengalaman saya selalu exceeding ya, dan ini adalah kehebatan daripada teman-teman teamwork yang kuat. Nah, tetapi dalam setiap tim ada juga namanya leader. Nah, ini juga harus diapresiasi nih. Bukan kita hanya membanggakan tim. Di dalam setiap tim yang sukses, kita bisa bedakan. Tim yang sukses, leadernya itu pasti yang very good leader. Bagaimana mengayomi, bisa seperti yang saya katakan tadi ya. Dan ini bisa mendukung kinerja ke depan. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Jadi untuk mungkin sementara itu dulu ya, bagaimana saya memulai karir saya dari awal sampai saya menduduki direktur itu tahun 99. Jadi sampai dengan tahun 2024 saat terakhir saya sebagai presidir, mungkin sudah 25 tahun ya jadi direktur. Kemudian 2005 saya menjadi wapresdir, tahun 2011 saya dipercayakan sebagai presidir sampai tahun 2024. Nah, di sini sekarang saya sebagai Presiden Komisaris BCA. Jadi terima kasih Pak Yahya. Jadi sudah puluhan tahun ada di industri ini. Saya tertarik ketika akhirnya Bapak menjadi direktur. Ya. Itu masa-masa yang tidak mudah, tidak hanya untuk BCA betul. Pak, tapi juga untuk Indonesia. Ya. Mungkin bisa Bapak bagikan sedikit bagaimana kondisi pada saat itu, bagaimana menjadi leader pada masa itu dengan kondisi yang mungkin belum terlalu stabil, tapi Bapak harus tegak bersama tim untuk bisa membuat BCA tetap berdiri. Ya, jadi pada saat itu kita ingat sekali tahun 98 itu adalah krisis Asia boleh dikata ya, dan termasuk perbankan terkena. Banyak perusahaan yang rugi, banyak perusahaan yang nggak bisa bayar hutang, sehingga waktu itu memang performance kita kurang bagus dan juga ada rush karena isu politik kita di rush. Nah, tetapi itu yang kita bersyukur pada Tuhan dan juga kepercayaan pemerintah kepada tim TKD, bersama-sama dengan tim TKD kita memberikan confidence baru kepada para nasabah, sehingga waktu bulan Mei kita diras, itu sekitar Oktober November tahun yang sama 98 dana-dana sudah balik. Memang masih rugi tahun 98, tapi tahun 99 kita sudah profit dan sudah mempersiapkan diri untuk IPO tahun 2000. Jadi cepat sekali recovery karena kepercayaan para nasabah BCA. Dan nasabah ini dari dulu merupakan suatu engagement tadi yang Anda bilang ya, karena kita customer focus, bahwa mereka itu sangat dekat dengan teman-teman BCA. Begitu ngelihat keadaan aman, malah dana yang dikembalikan lebih banyak dari sebelumnya. Jadi ini ada story itu. Dan ada satu hal lagi yang penting dari segi risk management. Ini juga supaya teman-teman banker tahu. Kita tahu bahwa bank harus menjaga untuk aman secara risiko adalah square position untuk falas. Nah,
Artinya apa? Liability side, kalau kita dapat deposit, ada pinjaman dalam dolar, itu harus seimbang dengan penempatan dalam dolar. Pinjaman-pinjaman, mainly kan ya kalau mau untung dapat dana masyarakat harus kasih pinjaman kan. Ini harus balance. Yang kurang balance kan nggak bisa setiap saat tuh balance. Itu namanya kita hedge. Kita bisa buy forward, bisa buy swap ya. Cover posisi. Teoritis, it's okay, fine. Kita jaga posisi. Tetapi dalam praktek, liabilities nggak mungkin kita bilang, nggak bisa kita bayar sekarang nih. Anda punya kurs lagi dari 2.300 jadi 16.000. Sorry, kita nggak bisa bayar sekarang nih. Tunggu dah balik ke 5.000 baru saya balikin dulu. Wah, ngamuk itu nasabah kan. Tetapi dari segi pinjaman, mereka langsung datang ke kita. Pak, kita nggak sanggup. Kita dulu dapat duit cuma 2.300, 2.500. Sekarang per dolar 16.000. Bagaimana saya mau bayar? Macet semua. Jadi teori yang square tadi, bolong. Loan-nya yang dolar, emang kalau balance sheet ada dolar loan, ada liabilities dalam dolar. Harusnya balance. Tetapi yang ini nggak bisa bayar, yang ini kita harus bayar. Ya piye? Orang Jerman bilang kan bingung kan. Bagaimana solusinya pada saat itu? At that time ya kita tetap owner. Jadi tetap pinjaman ya udah, termasuk kredit macet kita proses barang-barang jaminan, whatever yang you punya ya kita harus repossess. Kita lakukan repossessing policy. DPK harus kita owner mereka. Mereka minta kurs 15.000, 14.000 ya harus bayar gitu kan. Nah, itu makanya ada kerugian besar. Tapi 99 tadi saya bilang kan sudah recovery dan kita sudah dibantu juga oleh pemerintah sehingga 99 kita sudah untung, 2000 kita sudah siap untuk IPO. Kira-kira gitu. Itu jadi beberapa hal menarik ya. Jadi badai pasti berlalu ya Pak? Badai pasti berlalu. Cuman pada saat badainya itu kalau kamu salah duduk, waduh bisa berbahaya. Bisa bahaya banget itu. Saya ingin Bapak sharing tentang value of your leadership. Tadi Bapak juga sudah melewati banyak sekali rasanya krisis Asia di 98, kemudian kita lihat bagaimana mortgage di US juga terjadi. Kemudian COVID juga ada di tangan Bapak ketika itu BCA ya Pak, kondisi yang belum pernah unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Dari trajektori krisis yang sudah Bapak lewati di BCA, kira-kira apa value of your leadership yang bisa Bapak share? Kita lihat dari segi bisnis ya. Dari segi bisnis saya ingat waktu krisis 2008. Sebelum krisis itu terjadi, waduh itu namanya merchant bank berdatangan. Menawarkan produk-produk yang profitnya gede banget gitu lah. Cuma ya itu, kita udah melihat dari segi risiko, manajemen risiko. Boleh tapi jangan rely on sesuatu yang unbelievable gitu ya. Kalau dibilang yang ya rasanya risiko terlalu besar. Sebab itu mereka pulang dengan tangan kosong, nggak berhasil mengiming-iming BCA. Nah saya dengar, saya tanpa menyebutkan nama banknya, bahkan bank internasional pun banyak yang membeli produk Lehman Brothers. Kalau saya sebut itu orang yang pada saat itu tahulah bank mana yang borong itu gitu kan. Satu bank internasional. Nah pada saat 2008 value-nya zero, mati nggak tuh janji-janji palsu. Itu apa PHP ya berarti ya kalau orang bilang PHP gitu ya. Di ghosting jadi, ya Pak. Iya, jadi nggak Sigma lagi. Kalau Sigma kan generasi Alpha bilang cool katanya. Nggak Sigma lagi tuh, udah hancur-hancuran gitu. Jadi itu menyebabkan juga kepercayaan customer hilang rontok. Ya retail bankingnya, consumer bankingnya bisa rusak waktu itu. Jadi ya pesan saya itulah gunanya risiko, manajemen risiko ya. Kita harus melihat beberapa kesempatan, opportunity kita harus ambil, tetapi tetap harus bertolak pada risiko karena sebagai bank kita mengelola uang masyarakat. Ini yang harus dijaga benar. Harus reasonable profit yang bisa kita sampaikan ke mereka gitu ya. Nah itu saya kira belajar dari situ. Nah pada saat COVID juga ini menurut saya ya secara nasional ya tidak ada teorinya loh Pak. Teorinya ya, juga nggak ada ya Pak menghadapi. Nggak ada. Tapi blessing in disguise. Pada saat itu saya ingat benar. Kita biasa KPR sebulan itu bisa 2,5 sampai 3 T. Itu drop sampai 900 miliar per bulan KPR ya. KKB lebih sedih lagi dari 2 triliun drop sampai 90 miliar tok. Aduh, gimana itu turunnya gitu. Pusing nggak Pak menjadi CEO pada saat itu? Waduh, bukan pusing lagi. Tapi itulah
kita harus tetap agile, harus berani, drive kita harus kenceng, kita juga harus teamwork. Nah, itulah gunanya teamwork pada saat itu. Tapi DPK di BCA bagus Pak pada saat DPK bagus, no problem. Tapi kan kita mesti cari cuan. Kalau DPK kan cuman bleeding doang. Artinya trust masih ada di BCA trust ya? sangat. Kalau buat COVID oke, ya. Jadi waktu itu kita melihat dan kebetulan bahwa digital banking kita itu sebelum COVID sudah bekerja. Jadi pada saat COVID dari DPK no question asked, ya itu malah lebih strong, lebih kuat. Bahkan orang yang nggak bisa melakukan di smartphone, mereka belajar sama anaknya, sama cucunya bagaimana tuh, karena ya anyway nggak bisa pergi ke bank kan waktu itu, ya harus dari rumah. Saya ingat Pak Yahya juga membesarkan campaign BCA Banking from Home pada saat itu ya Pak. Itu oke. Nah, digital side nggak ada masalah. Yang problem kan aset side. Tetap kita mesti cari profit, mesti jualan pinjaman. Kalau nggak aset ngebludak masuk nggak bisa dijual, gimana mau cari cuan kan? Nah, disitulah kita akhirnya duduk sama-sama dengan teman KPR, dengan teman-teman KKB, bagaimana kita bikin virtual expo. Karena kekuatan BCA adalah expo. Setiap kali expo, waduh, sales kita meledak-ledak gitu ya. Jadi itu yang hilang pada saat COVID kan nggak mungkin ada expo. Jadi waktu itu kita coba membuat suatu hybrid, belum hybrid ya, virtual. Yang pertama virtual karena ya Pak. nggak bisa hybrid, fisik memang nggak bisa gitu. Kita bikin virtual, waduh itu betul-betul teamwork luar biasa sekali. Seluruh unit BCA mendukung ya, dari support function, dari unit-unit kantor pusat. Dan pada saat itu kita tes virtual expo. Nah ternyata orang disediakan produk digital, produknya keren, lengkap, ada filternya segala macam, mau daerah mana, mau harga rumah berapa, mau tipe apa, itu lengkap semua, developer apa. Pokoknya tinggal pilih langsung bisa ke arah situ gitu ya. Tetapi ternyata edukasi penting. Human relation itu penting. Nah disitulah peran dari cabang-cabang wilayah CSO, Halo BCA. Ya kalau kita nggak ada Halo BCA, nggak ada cabang-cabang CSO dan ujung tombak di lapangan, ya digitalnya keren tapi ya tetap aja nggak bisa jualan, cuman produk aja, that's only product. Tetapi kita mengcombine antara produk digital yang keren dengan relationship dan kerjasama di seluruh cabang wilayah dengan support Halo BCA. 24 jam mereka ada pertanyaan, mereka handle. Dari studi yang kita sesudah event ini ya, itu nasabah yang kalau tanpa dibantu secara digital only, virtual only, hanya 30% yang bisa finalize deal. Jadi 70% karena pertolongan dari teman-teman, karena human relation. Jadi saya juga mempelajari yang menarik ya dalam era digital ke depan. Coba Anda lihat, beberapa tahun dulu pernah saya lihat ada hotel all digital, ada restoran all digital, itu robot-robot semua yang melayani ya. Keren supermarket sih. juga ada Supermarket ya, semua. Tapi sekarang saya tanya, mana yang masih buka? Nggak ada. Apalagi hospital, celaka hospital digital semua ya. Waduh bisa bingung kali. Jadi namanya industri jasa. Human relation, human touch itu sangat penting. Ya itu termasuk perbankan, rumah sakit, kemudian seperti hotel, ya restoran, itu tetap harus ada human touch. Tetapi nggak hanya human touch only. Digital itu it help. Ya, di beberapa restoran contoh Anda lihat ya. Waiter sih tetap orang yang datang, tapi dia membantu, dia pegang iPad, dia yang order langsung ke kitchen. Itu tuh automation. Jadi combine. Sebab itu BCA juga melakukan itu sesudah COVID itu selesai, kita lakukan hybrid expo. Di samping virtualnya jalan terus, bisa sebulan lebih, kita ada juga expo secara fisikal. Dan ini masih dicintai oleh para nasabah. Mereka datang berbondong-bondong. Kenapa BCA bisa sukses dalam expo-expo ini? Itu 3 in 1, ya, bukan kopi instan ya. 3 in 1. Pertama, kita menyediakan KPR developer yang memang reliable, yang produknya bagus dan memang bisa dipercaya. Dealer-dealer mobil juga kita pilih brand-brand yang bagus, yang bisa dipercaya. Itu satu. Jadi produk yang akan dibeli itu sudah kita kurasi, boleh dikatakan. Kedua, ini kan kita ada portfolio solitaire customer, ada prioritas customer. Ini mereka targeted customer yang mereka itu di-engage dengan engagement yang kuat, mereka diajak datang. Nah, yang ketiga, pricing.
Ya karena kita bersyukur cost kita relatif ya cukup murah sehingga kita berani memberikan pricing yang sangat menarik. Jadi 3 in 1. Jadi 3 ini bergabung satu, itulah kunci sukses daripada Expo kita, KPR kita dan KKB kita ya. Jadi kita melihat bahwa selama Covid justru kita alami sesudah Covid itu exceeding daripada sales kita sebelum Covid. Ya karena kita bisa menemukan suatu kerjasama baru dengan hybrid ya. Jadi kira-kira begitu Hera. Ya. Yang menarik mungkin bagi para bankir muda adalah bagaimana terus memupuk dan menyuburkan inisiatif. Bagaimana Bapak bisa terpikir ketika Covid itu kita bikin Expo digital ya. Itu hadir dari mana? Ya. Bagaimana agar para bankir muda tidak stuck hanya di level praktikal, tapi bagaimana inisiatif itu terus tumbuh setiap tahun untuk terus membesarkan bisnis? Nah ini penting. Belajar itu nggak pernah matinya gitu ya. Saya udah umur 70 tapi tetap belajar ya. Dari umur 60, 50, 60 terus belajar ya. Itu saya pun mungkin nggak bisa secara pemikiran langsung. Tapi at that time kan ada namanya Zoom. Ada juga beberapa institusi yang melakukan juga semacam itu. Jadi copy paste aja tetapi karena kita dengan tim, kita ngobrol bareng ya, kita coba canangkan perencanaan yang dulu juga ada namanya tiket.com, ada juga Agoda seperti itu kan. Kalau kita lihat bagaimana mereka bisa menyajikan filtering digitalnya gitu ya. Kalau beli tiket bisa pilih mau yang direct flight, yang satu stop, 2 stop. Nah kita melihat wah ini filtering ini bisa kita pakai. Jadi KPR itu kita filtering juga tergantung you mau daerah mana apa. Ini kita copy paste dari yang ada, tetapi kita modify sesuai kebutuhan kita. Nah ini makanya saya katakan kita harus terus belajar mempelajari kemajuan teknologi. Sekarang udah ada AI, ada Gen AI lagi. Jadi ke depan itu terus harus kita copy paste. Jangan malu copy untuk yang positif asal kita bisa create tambahan flavor. Semua orang bisa bikin nasi goreng, tapi kalau kita bikin nasi goreng yang lebih keren dengan tambahan-tambahan bumbu, rasanya unik. Waduh, orang nggak lupa bangun pagi mau cari sarapan nasi goreng payah ya, Sale. Jadi kurang lebih begitu. Itu penting sekali ya. Jadi sebagai leader ya nggak usah top leader lah. Anda sebagai leader di mediocre pun penting sekali untuk Anda kembangkan hal-hal seperti ini ya. Jadi terbuka, adaptif, dan ke depan jangan lupa juga kita mesti agile. Agile itu artinya harus siap berubah. Tetapi bukan asal berubah. Nah, ada kata-kata. Ada orang yang bagaimana nanti, ada yang nanti bagaimana. Nah, beda. Itu 2 hal berbeda ya? Beda banget ya. Kalau bagaimana nanti ya udah agile, ya udah pokoknya berubah aja, pokoknya kumaha engke jadinya apa, pokoknya kita berubah aja pokoknya. Nggak tahu, tapi kalau nanti bagaimana, Anda kalau mau berubah nih, punya planning, punya pemikiran ke depan nanti bagaimana. Itu ada future plan sebenarnya. Meskipun saya katakan agile itu jangan begitu future plan ada, stick tidak mau berubah 3 tahun, 5, waduh itu pun salah. Itu juga nggak bisa stay pada industri. Tetapi harus sudah ada pemikiran ke depan, namun begitu melihat ada perubahan, Anda harus segera juga nanti bagaimananya itu harus bagaimana harus dikejar lagi. Jadi jangan langsung stick, wah 3 tahun begini, pokoknya 3 tahun jalankan seperti ini. Nggak bisa. Agile tuh harus setiap saat berubah, adaptasi dengan lingkungan, situasi. Customer juga banyak berubah, ya. Generasi demi generasi itu citranya lebih berubah-ubah gitu. Jadi Anda harus betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah itu beberapa pesan. Ya. Perkembangan zaman. Saya ingin Bapak meng-capture industri perbankan dalam 10-20 tahun lagi ke depan. Apakah perbankan akan menjadi sebuah game changer untuk ekonomi baik nasional maupun global di tangan mungkin ke depan akan ada generasi alpha yang akan masuk ke industri perbankan gitu. Seperti apa Bapak meng-capture industri perbankan ke depan? Menurut saya gini. Pertama peran perbankan dulu. Ya, peran perbankan itu orang hanya melihat sebagai financial intermediary. Artinya terima dana masyarakat menyalurkan lagi. Enggak salah, itu benar banget ya. Karena dari consumer banking, consumer loan, retail, ada komersial, ada corporate, itu semuanya kan urusan loan, terus ada deposito, ada giro, ada tabungan, ini DPK, itu nggak salah, kita mediarinya. Ya, ada orang yang
punya duit nggak bisa menggandakan, ada yang punya bisnis nggak punya duit. Ya kita matching mereka ya. Namun jangan lupa ada peran perbankan yang lain. Dan ini yang ke depan makin perlu suatu perkembangan lebih lanjut, digital. Payment system. Nah, sering saya katakan payment system itu sebagai urat-urat darah di tubuh kita. Anda punya jantung, punya otak, punya pankreas, punya ginjal, macam-macam ya. Coba ada aliran darah macet ke jantung aja. Game point tidak langsung, normal game dan over, bisa langsung game ya, over Pak. ke ginjal. Betul. Fungsinya rusak. Jadi apa? Darah itu harus sampai kemana-mana. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu menyalurkan. Nah, bank itu adalah pembuluh darah dalam perekonomian nasional, dalam bentuk payment. Berarti ini teori baru untuk ilmu ekonomi di perbankan jadi ya, bukan Pak? hanya financial intermediary, itu sih kuno lah. Dari dulu semua bank lakukan itu. Tapi tambahan peran, mungkin nggak semua bank bisa melakukan. Ya. Tetapi bagi bank yang besar dan mampu punya modal besar, itu sangat penting. Karena itu yang menjalankan roda perekonomian. Maka itu kalau sistem kita ada down, dulu, waduh, 1 hari masih besokan baru kita. Sekarang nggak sampai 1 Sekarang menit ya Pak, nggak hitungan sampai 1 detik menit, sudah namun trending topik ya Pak. Artinya itu betul-betul masyarakat merasakan kan bahwa ada yang nggak sampai nih aliran darahnya tadi. Waduh, ada problem nih, saya punya perut langsung sakit gitu. Oh, ternyata ginjal atau pankreas ternyata ya. Jadi itu yang penting dan kita harus menjaga itu berjalan lancar sehingga kalau aliran darah ke seluruh organ kita itu bagus, organnya juga akan berfungsi baik. Nah, ini juga salah satu peran perbankan yang penting ke depan. Itu yang saya mau tambahkan sedikit mengenai peran perbankan. Menjadi pembuluh darah nadi ekonomi nasional. Ya, jadi perannya sangat lebih krusial lagi dibanding sebelumnya betul. ya. Nah, ini yang saya forsi ke depan, itu akan makin cepat, makin berkembang. Namunnya ini tidak semua orang adalah orang baik. Banyak yang menggunakan kesempatan. Nah, kalau mau masuk ke banknya, mau masuk ke telekomunikasi itu mungkin barriernya udah cukup protection wall-nya tuh, firewall-nya udah cukup ketat ya. Yang paling lemah nih mohon maaf, para nasabah. Keluguan mereka, terlalu percaya, pengen iming-iming. Ada emas diskon 30%, 50% kata, which is kan impossible kata orang Jawa, impossible ya. Nah, jadi yang begitu orang terpancing, lalu ditipu. Terus ada macam-macam lah, ada yang mengatakan kredit card Social Anda engineering juga tidak muncul, berlaku. Jadi ya. fraud ini yang menggerogoti. Jadi digitalisasi itu on one side tuh hebat, kedua tapi edukatif, protect nasabah itu penting sekali untuk awareness. Kadang-kadang orang komen, aduh PIN number ya, pakai PIN number cari gampang, PIN number Anda pakai tanggal lahir, udah sorry dah. Itu everybody knows your PIN number, padahal itu adalah kunci terakhir untuk transaction, financial transaction. Ya, kita ada face biometric contoh ya. Di MyBC ada face biometric. Bisa tembus itu. Terakhir kan tetap kalau mau transfer diminta PIN. Ya. Kalau PIN pakai tanggal lahir atau 1 2 3 4 5 6, aduh mati dah. Atau 6 6 5 4 3 2 1 dia balik. Itu udah ada robot yang langsung mencek semua nomor-nomor yang most likely itu adalah PIN Anda. Jadi kalau Anda pakai nomor-nomor yang very simple, tanggal lahir seperti itu atau dibulak-balik, tanggal lahir juga dibulak-balik pun dia bisa cari kok ya. Nah, kemudian nomor-nomor simple seperti itu ya udah nyerah aja dah kalau gitu, siap untuk di hack kalau kayak begitu. Jadi tolong Anda sendiri terutama para customer ya untuk menjaga Anda punya aset sendiri. Ini salah satu yang penting. Dan jangan di-share ya Pak, ke siapapun, ke Tidak pacar, boleh ke pasangan. Bank nggak akan minta PIN number, ya tidak akan. Bank tidak akan minta PIN number. Jadi kalau orang udah minta PIN number, itu bohong punya. Jadi itu nggak benar. Tidak usah dipercaya. Tidak usah dipercaya. Ya, baik, kira-kira. Pak Yahya, sekarang kita melihat bagaimana anak muda memiliki kepekaan sosial lingkungan yang juga sangat tinggi, social impact yang sangat tinggi. Bahkan mereka melihat sebuah brand pun, mereka melihat bagaimana kebersamaan brand tersebut dengan komunitas dan lain sebagainya. Saya lihat Bapak juga membesarkan, mungkin kalau dulu corporate
CSR ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin corporate share value. Ya. Bagaimana kita melakukan linkage antara core bisnis kita dengan kebutuhan komunitas. Ya. Seperti apa Anda membangun value untuk kebersamaan dengan komunitas, lingkungan, sosial itu bisa berdampak di BCA mungkin Pak? Gini, intinya kita harus aware ya. Bisnis di satu sisi. Namun kita juga tahu mengenai lingkungan, mengenai masa ke depan, mengenai panas bumi yang naik terus. Jadi untuk anak cucu kita juga kan kita harus memikirkan warisan masa depan. Intinya itu dulu harus dipahami. Meskipun namanya warisan, nah ini menarik nih. Warisan tidak harus ya. Jadi artinya gini, ada ukur kemampuan juga loh Hera ya. Jadi seorang yang mau mewariskan sesuatu tapi dia sehari-hari makan aja nggak cukup, bagaimana mau mewariskan? Intinya penuhi dulu kebutuhan hidup. Tetapi kalau sudah cukup semua, baru kita pikirkan bagaimana masa depan kita. Jadi perusahaan-perusahaan besar sudah saatnya. Karena kalau perusahaan-perusahaan yang baru muncul, retail, bisnis, komersial, mungkin mereka masih struggling. Untuk sendiri aja, waduh pinjaman dia aja masih berat banget di bank gitu kan. Profit dia juga pas-pasan, dia sedang mau berkembang, mau growth. Ya sorry to say, at that time orang seperti orang yang berkarya baru ya, umur-umur awal, ya mungkin belum berpikir mau mewariskan sesuatu. Wong dia struggling sendiri hidupnya. Itu sama menurut saya. Jadi ESG ini adalah kita lihat ke depan. Ini bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Harus, karena mereka sudah punya ability, kemampuan. Dan mereka harus belajar untuk betul-betul friendly kepada lingkungan, menjaga penggunaan misalnya listrik, air dan lain-lain itu sehemat mungkin, membangun building gedung yang ramah teknologi, green building, segala sesuatu itu saya pikir sangat simpatik untuk ke depan ya. Tetapi ya itu artinya dalam titik tertentu mereka harus betul memang punya kemampuan untuk itu. Dan juga seperti CSR, kalau nggak salah nih kayaknya CSR kita juga si Hera yang cukup sibuk gitu. Desa-desa wisata, kita tahu bisnis is bisnis. Kalau you melakukan bisnis, itu harus ada modal, punya kepintaran untuk bisnis itu, baru bisa sukses. Asal dikasih modal aja nggak punya kemampuan, atau nggak ada modal, nggak bisa. Tapi kalau wisata, ini kan modalnya lebih keramah tamahan kita. Ya modal-modal kecil adalah. Sumber daya manusia yang punya standar manusia baik. Itu sangat penting dalam capital, Pak. Wisata. Dan wisata itu no doubt adalah devisa yang langsung masuk ke kita. Dan sebab itu kita juga mensupport mengembangkan wisata ya. Untuk mereka bisa dengan modal nggak terlampau besar, bisa adapt wisatawan asing, wisatawan daerah lain gitu ya. Agar mereka itu bisa mendapatkan income lebih. Juga kita harus menjaga kebudayaan. Jadi negara yang tidak berbudaya tentu ya negara barbar ya namanya. Jadi kita punya kebudayaan-kebudayaan menarik. Ada wayang, ada batik yang kalau kita nggak jaga, orang lain akan klaim, oh itu batik dari saya, oh itu wayang kan keluaran kita katanya kan. Termasuk kuliner-kuliner juga termasuk ya Pak, kuliner, itu juga bagian dari. Jadi ini semua harus kita jaga kelestariannya. Kalau bisa turun-menurun terus. Nah ini semua juga concern dari kita untuk menjaga lingkungan kita. Di samping yang tadi. Juga untuk hewan-hewan, untuk misalnya konservasi ya. Itu juga kita coba bantu. Pak Yahya memulai dengan orang utan. Orang utan dan penyu waktu itu ya di penyu. pantai selatan gitu ya. Jadi ini saya pikir bisa terus berkelanjutan ya. Dan juga penghijauan dulu. Betul, Rinjani Pak. Kan itu gunung yang kering kerontang, itu kita penanaman berapa juta pohon di sana waktu itu. Jadi hal seperti ini saya pikir bagus untuk kita terus kembangkan ke masa depan agar kita juga yakin bahwa masa depan anak cucu kita itu dalam keadaan yang baik dan bagus gitu. Artinya BCA di tangan Pak Yahya melewati banyak sekali lintasan krisis itu adalah perusahaan yang inklusif. Jadi tidak eksklusif untuk hanya bisnis oriented, tapi juga kebersamaan dengan komunitas ya Pak. Sekali, Hera. Baik, Pak Yahya, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kalau kami boleh meminta satu kalimat yang bisa Bapak rangkum untuk para bankir muda bahwa perjalanan masih panjang dan ada hope yang luar biasa bangsa ini untuk anak-anak bangsa yang memimpin di bisnis perbankan,
Apa satu kalimat itu, Pak ya? Yang penting jangan terlalu mau mencapai sesuatu dengan instan. Ya. Kita harus bersabar, kita harus siap. Lingkungan boleh berubah, tapi diri Anda harus Anda terus kembangkan. Invest in yourself. Jangan hanya doku terus yang dicari. Emang nggak ada salah, saya juga pernah cari doku. Tapi jangan hanya doku only. Invest in yourself, terutama pada saat muda. Jangan, wah ini kosnya mahal nih. Waduh, saya kerjanya kok jadi berat. Saya nggak bisa bisa enjoy ke kafe-kafe, kan nggak gitu bisa ya, Pak? healing, nggak bisa me time hilang. No, Anda masih muda, nggak ada me time. Kalau saya boleh me time gitu kan. Nah, jadi Anda harus kerja berat, harus kerja full time, itu yang akan membantu Anda melengkapi diri Anda sendiri. Dari yang kurang, daripada banyak hal yang Anda belum tahu, menjadi lebih lengkap dan bisa siap untuk menjejaki tangga-tangga ke depan, dan mudah-mudahan Anda para bankir muda akan menjadi teman-teman yang akan terpercaya megang perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wah, amin. Terima kasih Pak Yahya, menarik sekali yang kita sudah diskusikan. Banyak sekali poin-poin yang menurut saya penting, membangun connection, connectivity, kemudian mengolah juga rasa negosiasi, lobbying tadi yang Bapak sebutkan, dan jangan berhenti untuk melakukan human investment terhadap diri kita sendiri. Yahya Setioatmaja, Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia TBK. Terima kasih Pak Yahya, sukses dan sehat selalu, dan selalu sharing kepada kami semua. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua juga, terima kasih. Teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini, juga tentunya dari Ikatan Bankir Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Saya Hera F. Harin pamit dan sampai berjumpa dalam episode The Bankers selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hari ini kita melihat anak muda yang tidak hanya bermimpi, tapi mengabdi turun ke desa. Lewat generasi berbakti dari Bakti BCA, ratusan ide hadir untuk satu misi, menguatkan desa lewat kolaborasi. Di tempat ini, perubahan hadir bersama langkah-langkah kecil yang saling menguatkan. Ia tumbuh dari kebersamaan, menyebar lewat niat baik ke setiap sudut desa. Hari ini, desa tak hanya tumbuh, tapi saling menjaga dan terus hidup bersama. SDM yang kompeten merupakan elemen yang sangat penting untuk membangun institusi bank yang tangguh. Sebagai bagian dari Ikatan Bankir Indonesia, IB Banking Competency Center atau IBBCC menghadirkan solusi pengembangan SDM yang kompeten dan berkelanjutan. Dengan visi kami menjadi unit pelatihan dan pengembangan profesi perbankan yang unggul dan terpercaya, mendukung Ikatan Bankir Indonesia dalam menyiapkan bankir yang kompeten dan profesional demi mewujudkan perbankan yang sehat, serta perekonomian nasional yang kuat. IBBCC telah memiliki berbagai program pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan, antara lain, pelatihan sertifikasi dan refreshment bidang manajemen risiko, general banking, treasury dealer, internal audit, compliance, credit, operation, wealth management, funding and services, dan sistem pembayaran, yang telah berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia. IBBCC juga melaksanakan pelatihan non-sertifikasi seperti self-development, team development, improvement and transformation, sales, digital capability, work-life balance, dan lain-lain. Didukung oleh pengajar berpengalaman dan kurikulum yang relevan, lebih dari 95% peserta memberikan penilaian positif dan telah mendapatkan manfaat nyata atas pengalaman belajar mereka di IBBCC. Bersama IBBCC,
Mari kita wujudkan insan perbankan Indonesia yang profesional dan siap menghadapi tantangan dan transformasi.